Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita mulai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Etin untuk mempresentasikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta pelatihan. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Tetap semangat. Alhamdulillah ya. Tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pelatihan. Baik, hari ini hari ke-7 kita melakukan pelatihan. Masih ada beberapa hari lagi. Harapan saya Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang modul ajar, di mana materi itu sudah Bapak Ibu pelajari di kegiatan asinkronos kemarin. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mulai mencoba membuat sebuah modul ajar. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang modul ajar, mari kita mulai materi mulai dari diri. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu untuk mengetahui apakah Bapak Ibu semalam memang sudah benar belajar tentang modul ajar. Saya ingin bertanya, apa sih modul ajar itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang sudah paham apa itu modul ajar? Oke, silakan Bu Ina. Baik, jadi modul ajar itu sebuah alat, bisa dibilang alat, sarana, media, petunjuk yang dirancang secara sistematis. Oke, bagus sekali jawaban Bu Ina ya. Jadi modul ajar itu adalah sebuah alat atau sarana, media atau petunjuk yang dirancang secara sistematis. Ada yang bisa menambahkan? Ya, saya boleh menambahkan, Bu? Oke, boleh Bu Siti. Silahkan Bu Siti. Sesuai yang saya pelajari kemarin, bahwa modul ajar itu merupakan implementasi dari ATP, alur tujuan pendidikan dengan profil pelajar Pancasila. Oh, benar sekali, tepat sekali ya Bu Siti ya. Jadi implementasi dari alur tujuan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Wah, ternyata Bapak Ibu sudah sangat menguasai ya tentang modul ajar ini. Baik, untuk lebih dalam lagi kita memahami tentang modul ajar, saya akan menyampaikan presentasi. Mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan presentasi saya. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa dilihat Bisa. di layar Bapak Ibu semua? Bisa. Nah, sebelum saya melanjutkan, sebuah modul ajar itu punya komponen. Ada yang masih ingat apa saja komponen utama dari modul ajar itu? Ayo, silakan angkat tangan yang bisa masih ingat apa saja komponen-komponen modul ajar itu. Pak Didik? Ya Bu.
Informasi umum. Informasi umum, betul sekali. Komponen yang pertama dari sebuah modul ajar itu memuat informasi umum. Kedua, ketiga, apa komponennya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan Bu Ina. Komponen yang kedua ada kompetensi inti dan yang ketiga ada lampiran, Bu. Oke, bagus ya. Jadi benar ya Bapak Ibu, ada 3 komponen utama di dalam sebuah modul ajar. Yang pertama itu adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga itu adalah lampiran. Nah, ini nanti akan kita lihat di materi presentasi saya. Jadi hari ini agenda belajar kita itu adalah kita akan melihat apa saja komponen modul ajar, kemudian bagaimana prinsip penyusunan modul ajar, kemudian prosedur penyusunan modul ajar, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab tentang modul ajar, dan diakhiri dengan penutup. Itu agenda kita pada sesi ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Komponen modul ajar itu tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu ada 3, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Kita tulis ada sekolah, kompetensi awal, kemudian ada sarana, ada target peserta didik, ada model pembelajaran yang digunakan. Itu masuk ke dalam informasi umum. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen inti, di mana komponen inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Dan komponen yang ketiga itu adalah lampiran, terdiri dari lembar kerja peserta didik, ini bisa kita lampirkan, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan juga daftar pustaka. Itu komponen modul ajar. Nah, ini prinsip penyusunan modul ajar. Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan ada karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian ada perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetisi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Dan yang kelima adalah tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu prinsipnya. Yang tidak kalah penting lagi, Bapak Ibu bisa lihat, untuk membuat sebuah modul ajar, kita harus punya kriteria, ya, kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Apa saja kriterianya? Ada 4 kriterianya. Yang pertama itu adalah esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, menantang. Artinya apa? Menumbuhkan. Jadi modul ajar itu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, relevan dan kontekstual. Artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat itu adalah berkesinambungan. Artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran itu harus sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi itu 4 kriteria yang harus dimiliki dalam sebuah modul ajar. Berikutnya adalah bagaimana prosedur penyusunan sebuah modul ajar. Ada 6 tahapan, ya, prosedur penyusunan modul ajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya dan juga sudah memahaminya karena sudah berlatih membuat modul ajar di kegiatan asinkronus kemarin. Ya. Apa saja prosedurnya? Yang pertama itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru,
peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru itu perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Jadi kita tidak bisa membuat modul ajar itu tidak melihat ini latar belakang, sarana dan prasarana sekolah, ya. Yang kedua itu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Masuk dimensi mana materi yang akan kita pelajari itu? Ada 6 kan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu harus bisa kita identifikasi dan kita tentukan. Kemudian yang ketiga, itu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Prosedur yang keempat, itu adalah susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Komponen yang sudah kita pelajari tadi, ya. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, ini yang tahap yang paling penting, ya, prosedur yang paling penting itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Karena kita membuat modul ajar ini akan kita gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan yang penting juga itu adalah prosedur yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Apakah modul ajar yang kita susun ini sudah benar-benar bagus dan sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, itu prosedur penyusunan. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan, komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dari yang saya sampaikan ini, ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, saya yakin, karena Bapak Ibu sudah mencoba membuat sebuah modul ajar. Nah, dari kegiatan asinkronus yang Bapak Ibu lakukan membuat sebuah modul ajar, dengan apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharingkan di kegiatan kita pada sesi ini, saya persilahkan. Ayo Bu, bertanya Bu. Oke Pak Didi, silakan Pak Didi. Apakah modul ajar di sekolah penggerak ini sama dengan RPP yang di kurikulum 2013? Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi pertanyaan Pak Didi bagus sekali ya Pak Didi. Jadi apakah modul ajar yang ada yang kita buat di kurikulum program sekolah penggerak ini sama dengan RPP yang ada di kurikulum 2013? Pada dasarnya Pak Didi itu sama ya, karena mungkin namanya aja yang berganti RPP kalau di kurikulum 2013, tapi kalau di program sekolah penggerak ini modul ajar. Hanya saja yang lebih spesifik dari modul ajar itu di situ ada dimensi elemen profil pelajar Pancasila yang harus dimasukkan. Mungkin kalau di kurikulum 2013 kemarin itu sama juga hampir mirip dengan penguatan karakter. Seperti itu Pak Didi. Jadi kalau yang komponen-komponennya ya bisa diterima Pak Didi. Ya Bu. Ada yang lain? Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Boleh saya bertanya, Bu? Oke, boleh Bu Siti. Silakan Bu Siti. Apakah dimensi profil Pancasila itu harus dicantumkan semua di dalam modul ajar? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah seluruh elemen profil pelajar Pancasila itu harus dicantumkan dalam modul ajar? Tidak, Bu Siti ya. Jadi itu disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan atau dengan kegiatan pembelajaran kita. Jadi tidak harus seluruhnya. Kalau memang materi yang kita pakai yang akan kita ajarkan ataupun pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bisa mencakup ke 6 elemen itu, ya boleh dipakai semua. Kalau cuman ada 2 yang mencakup elemen
profil pelajar Pancasila, ya cukup kita masukkan 2 saja. Misalnya mungkin berkebinekaan global dan gotong royong, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus seluruhnya dimasukkan. Jadi kita sesuaikan saja dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu Bu Siti. Bagaimana Bu Siti? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita di sini boleh saling Bu. tadi. Oke, Bu Sri Lestari. Ya, silakan Bu Sri Lestari. Ya. Tadi di modul Ibu menyebut ada pertanyaan pemantik ya, Bu ya. Nah, di sini saya ingin tahu Bu, apa pertanyaan pemantik Ibu, Bu, maksudnya Bu? Oke. Tadi di ini ya, komponen dari modul ajar. Kita lihat bagi komponen modul ajar. Nah, di komponen inti ya, ini ada pertanyaan pemantik. Itu pertanyaan cukup bagus ya Bu Sri Lestari. Jadi apa itu pertanyaan pemantik? Itu adalah sejenis pertanyaan motivasi. Jadi pertanyaan itu kita ajukan kepada siswa pada saat kita akan memulai pembelajaran untuk memotivasi siswa supaya siswa itu ada rasa keingintahuan lebih dalam terhadap materi yang akan kita pelajari. Jadi kita akan menggali dulu pengetahuan siswa itu, kemudian siswa itu nanti akan tertarik. Kita kasih pertanyaan, motivasi. Nah, siswa itu nanti akan tertarik, ya. Oh, dari jawaban pertanyaan ini dia ingin menggali lebih dalam lagi, ya. Seberapa dalam apa pengetahuan yang ingin diketahui oleh siswa. Itu bisa kita berikan dari pertanyaan pemantik itu. Ya. Jadi nanti jawaban dari siswa itu bisa bermacam-macam. Kita bisa mengeksplorasinya, ya. Apa saja jawaban-jawaban, karena pasti setiap siswa itu punya jawaban yang berbeda. Demikian Bu Sri Lestari. Terima kasih. Bagaimana? Bu. Oke. Ya, Bu, Ada terima lagi kasih. Bapak Ibu Ya, sudah jelas. yang ingin ditanyakan atau sudah cukup bisa dipahami? Cukup ya? Oke. Cukup, Bu. Kalau cukup ya kegiatan hari ini pada sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Dari kegiatan ini kita bisa mereview ya bahwa saya sudah mengecek tugas Bapak Ibu, ternyata setiap peserta itu ternyata sudah bisa menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Kemudian setiap peserta sudah bisa membuat modul ajar sesuai dengan prosedur pembelajaran. Dan yang ketiga, itu semua peserta sudah bisa membuat sebuah modul ajar yang nantinya akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu materi tentang modul ajar. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi modul ajar pada kegiatan kita kali ini itu bisa mendapatkan hasil, yaitu Bapak Ibu bisa membuat sebuah modul ajar yang bagus yang bisa kita pakai nanti di sekolah kita. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup, Bu. Aduh, kacau. Bu, Bagus, yang penting udah pulang. lupa tadi tidak nanya. Udah bagus. Sekarang siapa? Susah Bu nyari Yang sinyalnya. Didi, mati. Pak Didi, Hah? ini Zoom-nya durasinya berapa Apa, Bu? lama? Iya, Bu. Editing kepanjangan. Apa ya, Pak? Pak Didi ini nanti dapat Zoom-nya ini dapat jatahnya berapa lama ini? 10 menit ya. Oh, yang ini. Waduh, nggak lihat tadi. Biasanya sih 60 menit. Soalnya kan Pak Didi sering menggunakan Zoom ya? Kadang-kadang. 45 menit biasanya Pak Didi. Iya, 40, 45 kalau punya saya tinggal 45. 30 malahan.
Saya berapa menit tadi ya? Banyak kan ya? Panjang. Nggak apa-apa, nanti kita tutup lagi kalau habis. Potong ya, Pak. Potong nanti bisa. Ini mau kita lanjut di sini atau buat link baru Pak Didi? Terserah lah. Ini lanjut aja. Masih cukup, ini kurang berapa menit? Cukup ya? Yang kira-kira dikit materinya siapa? Udahlah, saya dulu Cukup lah, ya. Bu Ina. Oke, Pak Didi. Oke. Ya, Bu ya. Ya, Pak Boleh. Didi tadi ada pesan-pesan ya, Pak Didi? Ya? Pak Didi tadi tidak ada pesan-pesan ya? Nah, ada tuh. Ya, spontan ya lah ya. Sedikit-sedikit saja. Oke. Sudah bisa lihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah bisa? Sudah Pak. Ya? Kecil? Bisa besarkan lagi nggak Kecil, Pak? Nggak kecil, bisa. kecil. Eh? Oke. Oke, oke. Baiklah. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, Pak. Mudah-mudahan Baik, tetap Pak. semangat. Pada kesempatan ini, mari kita bahas tentang materi profil pelajar Pancasila. Bagaimana membangun karakter itu? Kemendikbud mendukung visi dan misi dari Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kemendikbud sendiri menyampaikan profil Pancasila. Ada yang ingat ciri-ciri profil pelajar Pancasila? Satu saja. Bu Siti? Ada gotong royong Pak ya. Ya, bagus. Ada gotong royong. Mungkin ada yang bisa nambahkan? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Edin. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Iya, rupanya sudah membaca-baca tadi malam materinya ya. Mungkin Bu Ina ada yang masih ingat? Mandiri, Pak. Mandiri. Ya, bagus sekali. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila ini yang menjadi ciri-ciri. Yang pertama, berbinekaan global. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Urut-urutan biasanya beriman yang didahului, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, tidak apa-apa, tadi urutannya tidak teratur. Baik, kita bahas satu persatu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Diharapkan pelajar Pancasila ini memiliki spiritualitas yang tinggi.
sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai yang baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Tak hanya memiliki keimanan dan akhlak beragama, pelajar Pancasila juga memiliki akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Kita lanjutkan yang kedua, berkebinekaan global. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa atau kultur negara lain. Pelajar Pancasila dituntut untuk dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, namun tetap berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. Kita lanjutkan ciri yang ketiga, gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Dengan gotong royong tentu dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan. Ciri yang keempat, mandiri. Mandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Kedua hal tersebut dapat membentuk pribadi yang tangguh dan mandiri. Kita lihat profil yang kelima, ciri-cirinya bernalar kritis. Ya, saat ini kita semua dihadapkan dengan kompetisi global, maka kemampuan bernalar kritis sangat diperlukan. Kemampuan berpikir kritis sendiri diartikan sebagai kemampuan secara objektif memproses informasi, baik secara kualitatif dan kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Dengan begitu, diharapkan pelajar Pancasila akan mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, ciri yang keenam yaitu kreatif. Kreativitas yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, pelajar Pancasila itu diperlukan sebuah inovatif juga diharapkan juga bermakna, bermanfaat, dan membawa dampak bagi masyarakat. Belajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis yang kemudian diolah menjadi inovasi baru. Karena waktu kita juga terbatas, maka pembahasan kita untuk sementara sampai di sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya Pak, nanya Pak. Ya, silakan Bu. Dari 6 elemen profil pelajar Pancasila ini Pak, kira-kira kalau untuk pelajaran IPA sendiri tuh Pak, kira-kira yang mana Pak ya elemen yang paling sering
diterapkan? Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Edin. Pertanyaan yang sangat bagus, kreatif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskannya. Kalau IPA itu ciri yang mana? Silakan Bu Ina. Mau pertanyaan tadi apa, Bu? Diulang Bu Edin. Oke. Dari 6 elemen profil pelajar Pancasila ini, kalau dipakai di pelajaran IPA, itu elemen mana yang lebih sering dipakai, yang lebih sering diterapkan? Yang dominan gitu ya Bu. Yang paling dominan, yang paling dominan sering dipakai. Oke, Silakan Bu Ina. baik. Menurut saya yang paling sering dipakai itu yang bernalar kritis. Sebenarnya kalau di pelajaran IPA 6 profil ini sering digunakan ya Bu ya. Cuman bernalar kritis mungkin yang paling utama. Terus nanti juga ada kreatif, ada mandiri, gotong royong juga karena nanti ada praktikum. Biasanya kalau praktikum kan biasanya berkelompok jadi bergotong royong juga. Seperti itu jawaban saya Pak. Ya, terima kasih Bu Ina. Jawabannya cukup bagus dan memang seperti itu. Di dalam pelajaran IPA itu hampir 6 ciri ini muncul semua. Mungkin Bu Siti mau nambahkan? Ya, kalau menurut saya untuk mata pelajaran IPA memang semuanya ada itu. Pada saat kita praktikum itu ada gotong royong, kemudian ada mandiri juga, ada kreatif, ada berpikir kritis, ya, ada semua itu untuk mata pelajaran IPA. Kemudian berkebinekaan global, karena dalam satu kelompok itu biasanya peserta didik kita terdiri dari berbagai daerah ya, tidak hanya satu suku saja, dan di situ ada rasa menghargai walaupun mereka berbeda, gitu Pak. Iya, bagus sekali jawaban dari Bu Siti Maisaroh. Saya akan bertanya satu saja. Jika dalam suatu kelas itu peserta didik katakanlah homogen, hanya satu suku etnis tertentu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa perbinekaan global itu bisa muncul dalam proses pembelajaran? Silakan. Bapak Ibu ada yang punya pendapat? Silakan Bu Etin. Kalau menurut saya, kalau dalam satu sekolah ya Pak ya, Dalam satu sekolah atau dalam satu kelas. Dalam satu kelas itu hanya ada satu suku ya Pak. Iya, Bu Mungkin Etin. Ya. hanya ada satu suku, elemen profil pelajar Pancasila berkebinekaan global ya mungkin itu tidak bisa ya diterapkan. Ya, menurut Bu Etin tidak bisa muncul. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bu Ina? Suaranya putus-putus tadi Pak. Gimana soalnya Pak? Kalau seandainya dalam suatu kelas hanya terdiri dari hanya satu suku katakanlah atau satu etnis, apakah bisa bermuncul ciri-ciri pelajar Pancasila khususnya yang nomor 2, berkebinekaan global? Oke, kalau menurut saya kalau hanya satu suku, ini hanya satu suku atau ada agama lain Pak?
Mungkin kalau ada satu suku tapi ada beberapa agama, itu mungkin juga bisa dikatakan dengan berbinekaan global, Pak. Tapi kalau hanya satu suku dan mayoritas agamanya itu sama juga, itu menurut saya tidak bisa dibilang berbinekaan global. Seperti itu, Pak. Kalau agamanya berbeda, Kalau agamanya berbeda, bisa dibilang dia berkebinekaan global, Pak. iya. Bagus sekali ide dari Bu Ina atau pendapat. Bu Siti Maisara bagaimana? Setuju? Ya, berkebinekaan global ini maknanya sangat luas, Pak ya. Walaupun dia satu suku di kelas itu, tapi ketika peserta didik itu menerima atau melihat satu informasi tentang suku lain, tentang daerah lain, tentang negara lain, mereka tidak menghina, mereka tetap menerima, itu bisa muncul kebinekaan globalnya. Dia masih tetap menghargai suku yang lain. Dia tidak menghina suku lain ketika mempelajari adat istiadat yang tidak sama dengan adat istiadatnya. Itu kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Bu Siti, penjelasan yang sangat bagus. Semuanya bagus, tidak ada yang salah tergantung sudut pandang kita meninjaunya dari apa. Walaupun satu etnis bisa juga kebinekaan ini tidak muncul, bisa juga muncul jika dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu. Misalnya terdiri dari berbagai agama, berarti kebinekaan bisa muncul. Kita harus saling menghargai. Atau waktu pembahasan yang disebutkan Bu Siti Maisaro tentang budaya di tempat lain dan di negara lain. Tetap kita menghormati. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang kelihatannya sangat antusias dan bersemangat. Terima kasih sekali. Saya ucapkan semoga tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lina, kita tutup kali ya. Karena kita buka kembali nanti tapnya habis di tengah materi. Iya, sudah ada pemberitahuan belum, Pak? Belum ada itu, tapi lebih amannya kayaknya buka link baru. Buat lagi ya. Kita tutup ini berarti ya. Iya. Pak Didi yang buat ya. Ibu yang buat ya gantian. Saya mau. Pak Didi aja yang buat, nggak apa-apa. Nanti kami jadikan ini apa namanya hostnya. Ini kita tutup dulu ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Jangan menghilang ya. Bu, anu satu Tidak. mana? Bu Sri itu sudah ngeteh-ngeteh di tetangga. Ini tadi lari-lari numpang tempat tetangga jauh lagi. Kasianan Bu Iya, Sri. kan? Ya Nggak ampun. apa-apa, Bu. Untung tidak sampai ke pucuk pohon, Bu Sri. Bu Sri udah gabung Hampir belum? Bu naik ke pucuk pohon karet ini. Udah ya. Oh iya ya.